Ketika masih ada luka masa lalu, kamu masih menghadapi begitu banyak drama dalam kehidupanmu. Ada pasangan kamu beginilah, ini beginilah, banyak sekali bos kamu beginilah, teman kamu beginilah. Sebetulnya itu notifikasi, Mas. Iya. Itu alarm, itu notifikasi, karena semesta sedang berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa dan orang-orang. Sahabat, hari ini kita akan berdiskusi lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Teh Feby, ya. Selamat bergabung yang di TikTok, ya. Senang sekali masih bisa diberikan kesempatan untuk membersamai teman-teman semuanya, untuk terus belajar memperluas cakrawala berpikir kita, untuk memperbaiki hidup kita, gitu ya. Supaya makin hari makin perfect gitu kira-kira ya. Betul banget. Nah, hanya saja di momen kali ini saya ingin membacakan titipan pertanyaan teman-teman di grup Telegram Ngaji Roso, Teh. Oke. Ya, kita itu ada grup Telegram di Ngaji Roso, ada saluran WhatsApp juga, teman-teman bebas ya, boleh join gitu. Kalau ingin mendapatkan banyak update seputar Ngaji Roso dan Abundant Revolution. Nah, Teh Feby, ini pertanyaan dari Kak Alfa. Oke, Kak Alfa. Teteh, saya mau tanya, ada yang tiba-tiba banget ngajakin aku serius untuk nikah, tapi nggak tahu kenapa, semua itu kayak nge-trigger aku jadi khawatir, cemas, takut, dan sebagainya. Mendadak aku takut nikah, takut jadi ibu, takut salah pilih pasangan, dan seterusnya. Aku pikir ini mungkin luka atau trauma masa kecil aku, karena sering lihat sekitarku trauma orang tua yang tidak mencerminkan rumah tangga yang saling berkolaborasi. Aku lihat rumah tangga itu, di rumah ibu itu lebih dominan sebagai kepala rumah tangga, yang membuat aku susah percaya sosok maskulinitas seorang laki-laki, dan aku memutuskan untuk jangan sampai mengulanginya lagi. Aku nggak sekuat ibu, Teh Feb. Aku juga kasihan ibu, sepanjang hidup ini yang paling pontang-panting adalah ibu. Gimana caranya agar aku bisa sembuhkan luka itu, Teh? Makasih jika dijawab. Sambil imutnya nangis. Masya Allah, Kak Alfa, terima kasih banyak ya atas pertanyaan ini. Pertanyaan ini juga mewakili begitu banyak teman-teman yang lain. Bener. Yang punya cerita yang sama gitu. Lalu Teh Feby, solusinya gimana? Solusi terpenting seperti apa yang Kak Alfa udah tadi sampaikan, perenungan yang Kak Alfa renungkan dalam kisi-kisi masalah itu, perenungan tentang bagaimana ya solusinya, itu sebetulnya dari pertanyaan Kak Alfa itu, jawabannya ada di dalam pertanyaan itu. Jawabannya ada di pertanyaan itu. Tadi Kak Alfa bilang, Teh Feby gimana ya, saya punya trauma. Saya punya begitu banyak data di masa kecil tentang rasa kecewa, rasa takut tadi disebut ya. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa mau maju gimana, mau mundur gimana, bingung, bimbang. Nah, solusi permasalahannya ada di sebuah kesadaran bahwa ternyata tubuh ini merekam itu semua. Buktinya itu terkatakan, itu terasakan di sini. Nah, apa yang terekam di dalam tubuh itu memang hampir semua manusia mengalami satu fase itu. Enggak ada satupun manusia yang tidak punya rekaman masa kecil. Nah, rekaman-rekaman masa kecil ini, inilah sebetulnya yang membentuk pola, membentuk pattern, membentuk pola apa? Pola kejadian, potensi masa depan ini terjadi lagi dalam rasa yang sama. Lalu solusinya gimana, Teh? Aku ada ketakutan, aku ada kecemasan, aku ada kekhawatiran. Solusinya adalah kamu harus duduk sama rasa ini untuk melepaskannya, untuk merilisnya. Caranya gimana? Luangkan waktumu untuk duduk tenang. Kamu tulis aja apa yang kamu rasakan. Kayak tadi kan ada 3
judul besar lah. Ada secari kertas, ada pulpen, lalu kamu tulis resah misal gitu ya. Khawatir misal, atau takut, atau bingung. Nah, 3 kata ini, resah, khawatir, takut, bingung, terhadap keputusan apa yang diambil, kamu lihat kalimat ini, kamu duduk untuk meluangkan waktu, kamu tracing dulu ke situasi masa kecilmu. Kapankah pertama kali kamu resah, takut, bingung? Tadi kan udah kejawab. Masa kecil teh, aku melihat ibuku mendominasi secara ekonomi di keluarga. Sepertinya aku tidak bisa sekuat ibuku, kata dia gitu kan. Nah, solusinya itu simpel Mas. Luangkan waktu 1 jam aja. Untuk hanya memberikan ruang. Memberikan ruang rasa itu dari bawah sadar naik ke kesadaran Mas. Jadi sebetulnya alarm tubuh ini itu bagus Mas. Itu bagus. Itu penting untuk siapapun mempunyai momen dia bersama diri dia berdamai. Karena ada sesuatu yang tersimpan di masa kecil berupa peristiwa tadi. Semua peristiwa itu terekam, tersimpan di sistem syaraf tubuhnya. Dia tersimpan di sistem syaraf tubuhnya, dia tidak mengalir karena itu terpendam, nggak pernah diikhlaskan, dilepaskan. Karena kan saat kecil nggak tahu cara melepasnya. Hanya memendam dan melawan, menolak rasa itu sebetulnya. Sesuatu yang ditolak, sesuatu yang pada akhirnya tidak mengalir dan tersimpan, dia pasti berulang Mas. Pasti berulang dalam bentuk looping, dalam bentuk terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk duduk bersama rasa itu, mengizinkan rasa itu kita rasakan dalam kesadaran kita. Ya, aku pernah kesel, aku pernah kecewa, aku pernah luka, aku pernah khawatir, aku pernah takut melihat situasi ibuku. Nah, itu memang harus ada momen Mbak Alfanya duduk merasakan rasa itu, Mas. Nah, duduk dia merasakan rasa itu, nanti momen yang terjadi adalah air mata nggak bisa dibendung. Biarin aja air mata itu keluar. Biarin aja ini tuh keluar gitu. Melihat flashback masa lalu, inner child, pola trauma masa kecil, pola-pola yang terpendam, yang tidak pernah mengalir, yang tidak pernah terurai, tidak pernah dilepaskan. Tubuh itu membawa sampah-sampah emosi, Mas. Dan sampah-sampah emosi itu baiknya nggak dipendem, baiknya dialirkan, baiknya diizinkan kamu merasakan satu-satu semua pola rasa itu. Nggak sampai 1 jam deh kalau aku pikir. Kalau kita mau meluangkan waktu itu hanya duduk, mendata rasa apa, satu-satu aja. Misalnya ketakutan, duduk sama rasa takut, diem, sadari dulu, mungkin 5 menit deh untuk latihan pertama. 5 menit, setelah 5 menit dirasakan, nangis, kalau mau nangis, abisin aja nangisnya. Intinya dialami secara total ya. Disadari. Disadari, dialami secara utuh gitu. Disadari, diterima Mas. Diterima. Disadari bahwa rasa itu pernah ada. Lalu izinkan kamu menerima, tidak menolaknya. Kalau menolak tuh maksudnya gini, sedih. Udahlah sedih lah, ya udahlah aku tahulah sedih lah. Itu namanya menolak. Iya. Atau misalnya sakit hati sama sesuatu, udahlah, udah aku maafin, udah aku maafin, udah biarin aja aku ikhlas kok, ikhlas. Itu belum melepas sebetulnya, belum menerima sebetulnya. Jadi kunci dari semua permasalahan trauma itu Mas sebetulnya, itu adalah penerimaan. Oke. Itu satu pertanyaan yang sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang memiliki luka yang sama. Betul. Ya, ini keren ya Mbak Fafa ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan, nih pertanyaan nggak kalah keren teh. Oke. Ya, ini dari Kak Acito. Ya, oke Kak Aci. Halo Mas Hendra dan Teh Feby. Saya ada satu pertanyaan. Jika kita bisa dan berhasil melakukan quantum jump atas harapan-harapan kita, berarti
apakah karma leluhur itu tidak berlaku dalam teori kuantum jam itu gitu ya. Saya sering dengar kalau karma leluhur bisa mempengaruhi hidup kita atau keturunan kita tanpa bisa dihindari. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab. Sebelum Teteh jawab, mungkin aku sedikit memberikan Silakan. pandangan kali ya. Boleh. Kalau aku secara pribadi, karma leluhur itu berlaku, tetapi tidak mutlak gitu. Ya. Jadi karma leluhur itu berlaku misalnya dalam default program-program di masa Setuju. lalu gitu ya. Ketakutan. Nah, itu kan based on Cemasan. ketidaksadaran. Betul, betul. Nah, quantum jam itu kita wilayahnya bergerak di kesadaran. Kesadaran, betul. Nah, makanya quantum jam itu dalam rangka kalau misalnya karma leluhur itu kita berada di jalur A. Ya, betul. Nah, kita dengan quantum jam, aku nggak mau di jalur A ini. Betul. Aku mau ganti jalur. Kita jalur memilih B, takdir, gitu. betul. Nah, Jadi gini teman-teman, apa hubungannya kuantum jam yang berhasil, ada nggak sih karma leluhur ini mempengaruhi ini gitu? Gini teman-teman, kuantum jam itu berjalan dalam track ranah bersyukur sebelum menerima. Jadi sebetulnya teman-teman semua, mau kita balut dalam judul apapun itu, entah karma, entah hukum zaroh, ya, hukum menanam kebaikan, walaupun sebesar biji zaroh, kamu akan menerima hasilnya. Mau dibungkus dalam judul apapun, di dalam materi Abundant Revolution, ketika kamu mengenal cerita tentang bab 1, cerita tentang siapakah dirimu, kamu masuk pada sebuah cerita sang sumber, Mas Hendra. Sang sumber ini adalah energi cinta murni tanpa batas. Di mana kita menyadari bahwa keberadaan kita adalah percikan ruhnya, kita melebur ke dalam itu. Di titik kamu menyadari bahwa kamu adalah percikan ruhnya, dan menyadari bahwa kamu adalah sumber cinta tak terbatas, dan kamu berjalan di sana, tubuhmu berjalan di sana, tubuhmu menyebarkan cinta, menyebarkan kebaikan, sending love, menyebarkan kesadaran, itu kamu akan memutus karma itu, Mas. Oke. Tapi mungkin secara lebih spesifik ya Teh, biar teman-teman gak bingung, Ya. manifestasi dari karma leluhur itu kan biasanya menjelma jadi mindset, ya kan? Betul, pola pikir. Emosi, ketakutan, Betul, nggak pede, atau nggak kemudian layak gitu loh. kondisi hidup yang kayak berulang terus di keluarga gitu ya. Betul sekali. Makanya kok, ini kok kayaknya hidupku kok mirip orang tua aku ya, seperti kayak yang Teh gini, ajarkan kayak tuh. contoh ya, peserta yang private. Bapaknya itu kebetulan menikahi wanita lagi. Si anak melihat ibunya menderita. Kan terekam tuh Mas. Iya. Di pikiran, perasaan, dan hatinya terekam di tubuhnya. Suatu saat anak ini menikah. Kok ya pasangannya juga seperti bapaknya. Nah, gitu loh Mas. pola yang diwariskan itu didefinisikan salah satunya sebagai karma Sebagai leluhur. judul itu. Padahal sebetulnya itu polanya bisa diputus. Dan itu kan ketidaksadaran. Itu kan kita nggak tahu, gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Jadi menurutku untuk sesuatu yang kamu nggak pernah tahu, nggak usah kamu kasih energi terlalu besar di sana. Karena nanti ada kebocoran energi di situ. Bener nggak? Iya betul. Kita mikirin sesuatu yang kita nggak tahu, energi kita ke situ, sayang. Mending energinya dipakai buat bersyukur. Bener nggak? Lebih baik energinya dipakai buat kuantum jam, lebih baik energinya dipakai buat ngisi buku syukur, ya kan? Ngisi buku asumsi ini. Jadi di sini sepertinya teman-teman harus sudah mulai bisa memilih deh. Manakah fokus yang kamu mau kasih, mana yang enggak, ini nggak perlu gitu. Ini nggak perlu, nggak ada resultnya juga buat kebaikan kehidupan aku kelak gitu. Jadi justru Mas Hendra, materi Abundant Revolution itu, dia memutus semua cerita nggak enak itu. Di dalam dirimu, dan bahkan kalau kemarin kita lihat testimoninya alumni bersama anaknya umur 17 tahun, dia memutus pola nggak nyaman di dirinya, otomatis
gerbang masa depan si anaknya juga jadi dibuat baru dengan pola habit yang baru gitu. Iya. Jadi abundant revolution ini materinya sebetulnya menjadi warisan. Menjadi warisan tak ternilai gitu. Dimana kita mengajarkan anak-anak kita mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya mereka mengenal. Tidak hanya mengenal, tapi mengaplikasikan juga bagaimana sifat-sifat Tuhan itu mengalir dalam tubuh dia. Berupa apa? Sending love. Mendoakan 10 orang. Tabungan semesta. Itu kan sifat-sifatnya semua. Yang pada akhirnya diizinkan sama tubuh kita untuk mengalir gitu. Kembali ke masalah quantum jump. Jadi gini teman-teman. Di judul Abundant Revolution kita mulai pelan-pelan menceritakan dan mulai pelan-pelan belajar untuk terbuka, menerima, memahami bahwa ternyata semua goal ada di dalam. Ternyata semua solusi ada di dalam. Quantum jump itu adalah salah satu cara untuk membuka yang masih ada di medan kuantum menjadi realita. Untuk yang masih ada di dimensi keempat, dimensi batin, menjadi realita di dimensi ketiga. Caranya dengan quantum jump, yaitu bersyukur sebelum menerima. Atau membuat cetakan batin di sini, berupa pancaran frekuensi rasa syukur. Ketika pancaran frekuensi rasa syukur itu sudah terbentuk di dalam tubuhmu, otomatis keluar di wajahmu berupa senyum. Ketika kamu bercermin, pantulannya nggak akan mungkin bisa menolak untuk tidak memantulkan senyum itu kepadamu, gitu. Tapi kuncinya di dalam quantum jump, ada kuncinya Mas, dilepas. Dilepas dalam arti kata apa? Serahkan, pasrahkan, serahkan goalmu, keinginanmu, harapanmu, cita-citamu, idemu kepada kecerdasan yang tanpa batas yang maha mengatur jalannya. Itulah yang kita sebut serahkan kepada semesta, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Allah yang maha mengatur. Jadi wilayah kita, Mas Hendra, itu wilayah kita memilih untuk terbuka menerima. Sedang wilayah energi kecerdasan yang tanpa batas ini, sistem kerja semesta, Tuhan, Allah, atau apapun nama itu mau kita sebut, itu ada di dalam wilayah cara, proses, dan hasil. Gitu. Aku kembali memfollow up tentang tadi ya, karma leluhur dan apa tuh namanya quantum jump. Ini kan kayak dikomparasikan gitu ya. Nah, jadi karma leluhur itu ibaratnya kayak settingan awal karakternya Feby dan settingan awal karakternya Hendra. Oke kan, karena itu kita kan nggak bisa. Kayak mama papaku cerai. Kan udah ada datanya tuh perceraian gitu. Quantum jump itu tuh kita sadar ini semuanya hanya game, ini semuanya hanya permainan kan. Betul, karena semua udah tersedia. Lalu Feby dan Hendra, aku mau ganti strategi, bahkan kalau perlu kita pindah map aja. Ganti identitas, rubah posisi. Dari identitas lama ke identitas baru. Jadi bukan berarti kita terus menghapus masa lalu gitu, bukan teh ya? Enggak. Itu tapi tetap kita nggak terikat lagi oleh itu gitu ya? Kita nggak fokus ke sana, tapi sejarah ini tetap ada. It's no problem dong. Kan segalanya cuma tentang menaruh makna. Bener. Nih ya, ini kuncinya ya teman-teman ya. Segalanya hanya tentang menaruh makna di dalam sebuah cerita itu atau di dalam sebuah realita itu. Itu dampak ke sensasi rasanya itu bisa jadi beda-beda loh Mas. Nah, menariknya nanti teman-teman kalau misalnya masih terjebak di pola yang sama kayak gini terkait dengan karma leluhur, di Abundant Revolution kita menawarkan konsep pembebasan salah satunya ya dengan apa tuh namanya menyadari pola itu gitu teh ya. Betul. Terus kemudian kita menerima bukan melawan. Setuju. Terus kita rilis ya. Dan bangun identitas baru termasuk kalau di craft method itu kan ada yang namanya focusing. Fokus itu nanti teman-teman itu akan dipraktikkan dan itu akan kita derivasikan juga ke
30 daily Daily routine, rutinnya betul, yang terbaru betul, betul. supaya lebih powerful. Ya, betul. Nah, sahabat yang misalnya baru left TikTok gitu ya, misalnya teman-teman pengen mempelajari materi di Abundant Revolution secara utuh, Ya. yang ada keluangan waktu bisa daftar offline nanti di Surabaya di Hotel Platinum Tunjungan, Surabaya, yes, Surabaya. ya. Kita nanti sekitar 4,5 jam offline sama Teteh. Iya. Mengikuti materi-materi beserta praktik langsung. Iya. Teman-teman nanti juga dapat buku syukur, Ya, buku asumsi, dan buku goals. Itu kalau dibeli bundling dengan audio totalnya 350.000 untuk Jawa Bali sudah free ongkir ya teman-teman ya. Masya Allah, Jawa Bali free ongkir. Kalau misalnya teman-teman ikut kelas online-nya itu sudah include audio aja, tapi bukunya belum ya. Jadi teman-teman silakan yang nanti mau hadir tanggal 25 April di Surabaya, offline dan online, betul. Dan ada reuni juga ya. Ya, sorenya kita reuni. Itu kita ada reuni dan itu terbuka buat umum. Ramai banget teman-teman ya. Terbuka buat umum. Sekarang aku ada pertanyaan baru lagi dari siapa nih? Bia Nuriman. Ya. Teteh, ciri kalau kita itu masih ada luka batin saat kecil yang belum dirilis itu gimana mengetahuinya Teh? Kan akar permasalahan salah satunya dari kejadian masa kecil yang belum diterima dan dilepas ya gitu. Betul. Banyak cirinya gitu. Cirinya adalah kamu mengalami peristiwa yang berulang yang rasanya nggak enak. Contoh, di dalam cerita masa kecil, kamu pernah merasakan diabaikan sama orang tuamu. Oke. Mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD. Contoh, kisah nyata alumni nih Mas. Alumni ini mengalami satu fase di mana ibu bapaknya bekerja. Nah ini kan realitas saat ini begitu tuh, ibu bapak bekerja. Suatu saat anak ini bertanya ke ibunya, ibu, tadi aku berantem sama temanku. Bentar, ibu lagi sibuk. Ibu, tadi aku harus bawa sesuatu dari guruku. Ya bentar mbak, bentar. Itu dia ngerasa, ibuku nggak peduli aku lagi. Iya. Jadi dia merasa nggak ada ruang buat dia bermanja-manja sama ibunya, ketemu bapaknya TNI Mas. Bapaknya TNI galak gitu. Ceritalah dia sama bapaknya kan, bapak tadi aku berantem, temenku tadi ambil pulpen. Kamu gimana sih nak? Kamu tuh anak bapak. Nggak boleh kamu mengeluh. Iya pak, tadi jatuh aku sakit pak. Dia nangis nih, si anak kecil ini. Jangan nangis, stop, jangan nangis, stop. Harusnya ketika anak nangis, biarin aja, kasih ruang dia nangis gitu Mas. Tapi kan ini udah terlanjur jadi data. Yang terjadi di anak ini apa? Rasa keberadaannya tidak diinginkan sama kedua orang tuanya. Munculnya apa? Bapaknya tentara, ibunya kerja, tapi anaknya minder. Karena apa? Karena wadah cintanya nggak penuh dari ibu bapaknya. Jadi dia ada kecewa sama ibunya, ada kecewa sama bapaknya. Sama bapaknya kecewa karena bapaknya terlalu keras sama dia. Sama ibunya kecewa karena ibunya nyuekin dia gitu. Nah, itu kejadian di anak ini umur 7 tahunan, sekitar 7-8 tahun lah, 1-2 SD waktu itu. Ini kisah nyata Mas. Kisah nyata private offline-nya Abundant Revolution. Yang terjadi di momen saat ini, kejadian nyatanya itu adalah sebuah peristiwa di mana si seseorang ini yang tadinya anak, dia udah nggak anak lagi, udah umur 30-an. Belum menikah. Tapi yang terjadi adalah ternyata dia punya pasangannya juga sama TNI juga. Oke. Dan pasangannya juga keras juga, sama kayak bapaknya juga gitu. Jadi dia ketemu satu peristiwa yang lukanya, sedihnya, yang dia rasakan masa kecil, dia ketemu lagi nih rasa yang sama di momen sekarang gitu. Lalu dia ketemu lagi nih kekecewaan yang dia rasakan terhadap ibunya diabaikan, dia merasakan dia diabaikan juga sama sahabat-sahabat
dia, teman-teman kerjanya dia gitu. Iya. Nah, cirinya seperti itu. Cirinya ketika masih ada luka masa lalu, kamu masih menghadapi begitu banyak drama dalam kehidupanmu. Ada pasangan kamu beginilah, ini beginilah, banyak sekali bos kamu beginilah, teman kamu beginilah. Sebetulnya itu notifikasi, Mas. Iya. Itu alarm, itu notifikasi karena semesta sedang berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa dan orang-orang. Kadang kita itu kayak gitu kan halus banget ya. Halus, betul. Nggak gampang, nggak semua orang bisa menyadarinya gitu. Kalau kadang aku terapkan dalam hidupku sendiri tuh, intinya kalau aku tuh melakukan reaksi yang berlebihan, berarti ini bukan tentang momen saat ini. Ini Oke. mesti ada kaitannya dengan masa lalu. Oke. Entah itu luka batin, waktu kecil, atau apa gitu. Ya orang lain biasa-biasa aja. Kok Tapi aku kenapa ke-trigger ketika terjadi sama diriku, aku sakit hati ya? Kok merasa nggak dihargai atau gimana gitu ya? Nah, itu tuh dikit-dikit merasa ditolak kayak gitu mesti ada kaitannya sama masa lalu ya Teh ya? Iya itu, dikit-dikit merasa ditolak, si anak ini juga ngerasa kayaknya dia ditolak-tolak terus. Padahal orang lain kejadian kayak gitu biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia pernah punya masa kecil yang tadi itu ibu bapaknya selalu nolak-nolak. Nah, solusinya gimana? Duduk untuk menerima. Duduk untuk mengikhlaskan. Tapi itu nggak cukup sehari 2 hari sih, Mas. Dibutuhkan proses regenerasi sel tubuh manusia itu terjadi di 28 hari. Jadi kita ngikutin pola perubahan pattern data program di dalam tubuh itu berubahnya itu 28 hari. Sama seperti gini lah Mas, ini ada gelas ya, satu gelas ini berisi kopi warnanya hitam. Anggaplah hitam ini adalah sampah-sampah emosi kita. Ini kalau dalemannya masih sedih, luka, cemas, khawatir, pantulannya akan selalu memberikan rasa dia terhadap semua rasa itu. Pertanyaannya, Teteh ini gimana? Aku lepas dari ini semua. Ya ganti isinya. Isinya ganti, isinya izinkan terurai, izinkan lepaskan. Dengan cara apa? Isi dengan data baru. Ini ada gelas air kopi, ini ada air putih. Ya kamu tuangin pelan-pelan, itulah daily routine. Menuangkan ke gelas kopi pelan-pelan sampai akhirnya dia terurai, berpindahlah menjadi putih gitu loh. Dan itu memang butuh sabar. Nah sekarang kalau misalnya mungkin Teh Feby pernah menjumpai juga ketika ada teman itu yang dia itu selalu ingin dipuji gitu. Iya. Ya. Ini nih kadang orang-orang yang mungkin NPD gitu takut diabaikan atau overthinking saat kemudian tidak direspon gitu kan. Nah hal-hal seperti ini kan menurutku ini tetap ada kaitannya dengan luka-luka itu ya nggak sih? Ada. Ini ada kisah lagi dari alumni karena udah kebanyakan yang privat ya. Yeah. Jadi referensinya banyak. Ada salah satu peserta yang private ke kita nih. Dia mulai ngisi data, aku tanya kuantum jamnya berapa. Tahu nggak Mas di kuantum jamin berapa? Income 1 miliar. Kan kalau di dalam rumusan kita kan kuantum jam tuh 2 kali lipat ya, tapi lepasin hasilnya. Jadi income dia udah rata-rata di atas 500 juta. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau kita lihat secara ini harusnya dia udah hidup bahagia. Tetapi kenyataan yang terjadi apa coba Mas? Realita hidupnya pacaran ganti. Dia butuh approval terus gitu. Dan ujung-ujungnya jadi capek. Dia ikut kelas cuma, Teh gimana ngeberhentiin ini? Gimana ngeberhentiin dari pola, aku kok seneng banget sih nyakitin hati laki-laki. Seneng banget aku putus nyakitin. Aku kayak nggak puas gitu. Aku kayak selalu butuh sanjungan, butuh kamu perfect dan lain-lain. Aku mulai dari mana ngeberesin ini Teh? Sorry. Ternyata aku tanyakan, rasa yang kamu rasakan apa? Aku ngerasa gak bahagia. Aku ngerasa kosong, kata dia gitu. Lalu aku tanya kisi-kisi utamanya. Rasa utama apa? Sedih, merasa tidak bahagia, merasa kosong, merasa diabaikan. Merasa kalau seandainya dia
pasangan itu harus cepet-cepet. Kalau enggak dia sedihnya bisa amit-amit banget gitu. Itu bener ada yang kayak gitu tuh. Padahal umurnya udah 28 tahun menuju pernikahan itu. Akhirnya aku cuma gali akar doang. Aku sebetulnya nggak butuh cerita yang panjang, enggak Mas. Aku cuma butuh rasanya apa yang kamu rasakan saat ini. Dominannya apa? Ada sedih, ada kesal, ada kosong. Pertanyaan berikutnya adalah, pertama kali kamu merasakan sedih kapan? Pertama kali kamu merasakan sedih kapan? Otomatis flashback dong ke masa lalu. Ternyata apa coba Mas? Dia sendiri yang cerita bahwa Teh Feby ini jauh sebelum aku kecil ternyata waktu di dalam kandungan aku mau diaborsi.